Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua penonton yang saya sayangi. Selamat datang kembali ke channel saya. Pernahkah kalian sadar, ada beberapa kebiasaan yang sepertinya sudah menyatu dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Kadang-kadang kita melakukannya tanpa sadar. Ini bukan sesuatu yang kita banggakan, tapi ini terjadi di sekitar kita setiap hari. Hari ini, kita akan bongkar 7 fakta kebiasaan buruk orang Malaysia yang mungkin kalian sendiri pernah lakukan. Saya yakin, setidaknya satu dari daftar ini akan membuat kalian bilang, ini aku pernah lakukan. Siapkan popcorn kalian, duduk dengan nyaman, dan mari kita lihat apakah kita kena atau tidak dalam daftar ini. Baiklah, kita mulai dengan yang paling dasar sekali, kebersihan. Tapi sayangnya, kebiasaan suka buang sampah sembarangan masih jadi masalah besar. Gelas plastik, sedotan, gelas plastik, pemandangan indah tercemar, dan sampah ini membawa penyakit dan masalah lingkungan, termasuk banjir dan sungai tercemar. Tempat sampah ada, tapi tangan terasa berat untuk berjalan beberapa langkah ke sana. Lebih mudah buang dari jendela mobil atau selipkan di semak-semak. Perubahan dimulai dari individu, lihat sampah, pungut. Aksi kecil memicu perubahan besar, ikut kegiatan bersih-bersih. Sampah bukan hiasan, itu tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, suka memotong antrean atau potong queue. Bayangkan sudah menunggu lama, tiba-tiba ada yang langsung ke counter. Di pom bensin, di pasar malam, ada tangan-tangan gaib yang menyodorkan uang dari samping. Atau mobil yang menyelinap begitu saja ke tempat kosong. Ini memicu kemarahan, pertengkaran, dan rasa tidak adil. Bisa memicu cekcok kecil yang seharusnya bisa dihindari. Budaya antre mencerminkan masyarakat yang beradab, lihat contoh di luar negeri. Tegur secara baik jika melihat penyerobot antrean. Maaf, antreannya di belakang. Kadang mereka tak sadar, teguran sopan bisa membuat mereka peka, atau jangan jadi bagian dari mereka, hormati hak orang lain. Kesabaran itu penting, antre dengan tertib. Kebiasaan ketiga, terlambat menepati waktu, janji Melayu. Janji jam 3, kadang baru muncul jam 4. On the way bro, padahal baru mau ke kamar mandi. Kebiasaan ini menyusahkan orang lain yang punya komitmen. Acara bisa kacau, bayangkan pengantin datang terlambat. Orang lain kehilangan waktu dan rasa hormat. Penyebab manajemen waktu yang buruk dan suka menunda. Solusi, atur buffer. Targetkan sampai 15 menit lebih awal, lebih baik menunggu daripada menyusahkan. Tepat waktu disiplin tes, mari ubah budaya jam karet Malaysia. Sekarang ke arena jalan raya, kebiasaan tidak memakai lampu sein. Masuk persimpangan, pindah jalur, keluar dari parkiran, sering tanpa sein. Tanpa sinyal, pengendara lain bingung dan bisa mengerem mendadak. Ini berbahaya untuk motor di blind spot. Nyawa taruhannya. Bukan soal tenaga atau kerusakan, ini soal sikap tidak peduli. Undang-undang mewajibkan sein, tetapi penegakannya kadang longgar. Jadikan klik indikator sebagai kebiasaan otomatis sebelum berpindah jalur. Ajari keluarga dan teman, satu klik kecil bisa menyelamatkan nyawa. Jangan menyesal setelah tragedi, pakai sein sekarang. Kebiasaan kelima, nongkrong tanpa tujuan, terutama di warung mamak. Duduk berjam-jam, teh tarik, dan roti canai, seru tapi bisa berlebihan. Jika jadi rutinitas, itu pemborosan waktu dan energi. Tahun berlalu tanpa tujuan jangka pendek. Kurangnya pilihan rekreasi yang terjangkau dan tekanan teman sebaya turut menjadi penyebab. Susah menolak kalau semua teman mengajak. Coba alihkan energi ke olahraga, atau belajar skill baru, atau baca satu bab buku di akhir pekan. It's a finish me pralin, bemang dan fred bermanfaat. Mais mudaing neskinai efek energi isyo the suso sa abajuan. Kebiasaan keenam, menggunakan telepon saat mengemudi, membalas WhatsApp, menjawab panggilan, atau scroll media sosial sambil berkendara. Ini memecah perhatian, reaksi kita melambat seperti pengemudi mabuk. Beberapa detik melihat layar, mobil melaju puluhan meter tanpa pengawasan. Mobil depan mengerem mendadak, kita tak sempat bereaksi. Pejalan kaki bisa melintas, konsekuensinya fatal. Sebentar saja atau pakai loudspeaker, itu tidak sama dengan fokus penuh. Undang-undang melarang, lebih baik berhenti di tempat aman bila perlu. Pikirkan keluarga, pesan tidak lebih penting daripada sampai dengan selamat. Jika penting, berhenti dulu di tempat aman. Fakta ketujuh, kita kurang membiasakan membaca. Perpustakaan dan toko buku sering sepi. Studi menunjukkan rakyat Malaysia rata-rata membaca hanya beberapa buku setahun. Angka ini kalah dibanding negara maju. Kita lebih suka informasi cepat lewat media sosial dan video pendek. Sistem pendidikan juga mendorong membaca untuk ujian, bukan karena minat. Membaca membuka pikiran, meningkatkan kosakata, dan mengasah berpikir kritis.
Masyarakat membaca, masyarakat berilmu dan maju. Mulai dari rumah, orang tua jadi contoh. Sediakan bahan bacaan yang menarik. Dengan ilmu, kita bisa mengubah nasib diri dan negara. Jadi, itulah 7 kebiasaan buruk orang Malaysia yang telah kita bongkar. Dari sampah, antrean, sampai kurang membaca, banyak yang bisa kita perbaiki. Mulailah dengan tindakan kecil. Pungut sampah, jangan serobot antrean. Pakailah sein setiap kali berpindah jalur. Buka buku 1 bab minggu ini. Bagikan di kolom komentar pengalaman mana yang paling kena untuk kalian. Jangan lupa tekan suka, bagikan, dan berlangganan untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.